aku mau review The Rom-Comers karya Catherine Center yang jadi nominasi Goodreads Choice Award 2024 kategori romance. Ini ceritanya tentang Emma, seorang penulis skenario yang terpaksa ngelewatin banyak kesempatan karena dia ngerawat ayahnya. Tapi suatu hari dia dapet tawaran untuk nulis ulang sebuah skenario. Nama Emma ini nggak akan ada di kredit, tapi dia bakal nulis bareng penulis idolanya, Charlie Yates. Jadi itu diaturlah sedemikian rupa gitu keadaan di rumah biar si Emma-nya bisa terbang ke LA. Tapi ternyata pas ketemu Charlie, dia orangnya ternyata nyebelin dan enggak respect gitu sama genre romcom. Tapi ya karena mereka terikat kontrak, mereka tetap harus nulis skenarionya dan bahkan Emma tinggal di mansionnya Charlie gitu saat ngerjain skenarionya itu. Aku suka Catherine Center, aku bahkan nemuin bukunya dia itu pertama kalinya itu di Goodreads Choice Awards juga yang The Bodyguard dan aku suka banget. Tapi untuk buku ini mengecewakan. Di bagian awal sebenarnya udah menjanjikan gitu. Kita kenalan sama Emma, kehidupannya gitu yang nggak terhalang ya, maksudnya kayak dia punya pilihan untuk ngerawat ayahnya dan dia kayak ngelewatin banyak hal. Andai aja kalau dia ambil gitu, dia bakal lebih sukses gitu. Banyak penyesalan juga mungkin. Dan pas dapet tawaran itu, apalagi ada penulis idolanya, itu kayak sebuah kayak premis yang menjanjikan gitu. Apalagi kita udah denger banyak tentang Charlie Yates juga dari mata Emma gitu. Kayak, wah, kayaknya orangnya seru gitu. Tapi pas ketemu, ternyata nyebelin, itu nggak ngehancurin cerita juga sih. Soalnya kan jadi, kayak, oke, ternyata Charlie orangnya nyebelin, nggak sesuai dengan Emma yang bayangin selama ini. Dan itu jadi potensi konflik yang menarik. Tapi ketika Emma-nya udah nggak starstruck gitu sama Charlie, kayak udah ngelihat Charlie kayak orang biasa aja, ceritanya nggak seru dari situ. Itu bagian tengahnya lagi aneh banget. Soalnya ini kan cerita tentang penulis yang revisi tulisan gitu, revisi cerita. Jadi ya novelnya tuh jadinya cerita dalam cerita. Tapi mereka nggak ngejelasin gitu cerita si skenario yang ditulis itu gimana sih progresnya. Di awal sih memang ada kayak meeting perdana gitu, kayak mereka ngeliat nih skenario yang mau direvisi ini gitu, skenario yang versi jeleknya, kayak ngeliat apa sih yang melenceng, apa yang harus direvisi, apa yang harus dipertahanin, terus yang lebih penting lagi romcom itu harusnya kayak gimana sih gitu. Apalagi kan si Charlie itu kayak mungkin dia nggak tahu dan nggak mau peduli gitu sama romcom. Bagian situ bagus gitu karena ya akhirnya mereka kerja gitu. Tapi setelah itu mereka kerja masing-masing. Charlie nulis ulang bagian ini, Emma nulis ulang bagian itu, terus ya nggak ada penjelasan gitu misalnya apakah yang ditulis dua orang ini nyambung gitu ketika jadiin satu. Emangnya ini nggak akan direvisi lagi? Apa emang langsung sesuai gitu karena masing-masing udah punya satu pemahaman? Ya, terus mereka juga kegiatannya nulis, nggak kemana-mana, kebanyakannya di rumah sih ya, jadi ya flat aja dari situ. Terus pas pertama kali aku denger buku ini kan si penulisnya ngeiklanin bakal ada banter antara Charlie dan Emma yang bikin gregetan, tapi aku nggak dapetin dari buku ini. Lebih ke masalah komunikasi sih, kayak dialognya itu. Setiap Emma nanya sesuatu, si Charlie tuh kayak ngebalesnya tuh bukan sama jawaban, tapi sama pertanyaan lagi. Terus nanya tuh satu kata gitu, kenapa? Apa? Gimana? Dan karena aku dengerin audiobooknya, itu kayak, loh kok aku kayak denger lagi gitu struktur dialog kalimat kayak gini gitu, diulang-ulang. Itu lama-lama nyebelin. Dan kok mereka kayak nggak belajar gitu di awal sampai akhir itu cara komunikasi itu mereka kayak gitu terus gitu strukturnya. Di bagian akhir, seperti biasa kita bakal dapetin pesan moral dari segala kejadian Charlie dan Emma ini. Cuma aku pikir bakal berakhir di bab terakhir gitu. Tapi ternyata di epilog ada lagi, dan pesan moralnya itu nggak cuma mencangkup apa yang bisa didapetin, hikmah yang bisa didapat gitu dari hubungan Emma dan Charlie, tapi juga tentang ayahnya Emma, terus adiknya Emma, pacarnya adiknya Emma, terus tetangga mereka juga di kota asal mereka. Terus jadi ya terlalu banyak menurut aku. Terlalu berlebihan. Tapi ya aku bakal tetap baca Catherine Center sih. Aku berharap bisa nemuin lagi buku yang ceritanya lebih mirip The Bodyguard sama yang Happiness for Beginners. Jadi kalau kalian mau mulai baca Catherine Center mungkin bisa mulai dari 2 buku itu.
Tapi untuk di romcomers ya